Bismillahirrohmanirrohim. Aku segera menemui nenek dan bilang ada titipan dari Mang Dharma. Nenek hanya tersenyum sinis tanpa satu kata pun, tanpa membuka map coklat itu. "Nek, aku mau ke Bi Isoh saja. Nanti sore pulang ya," ucapku. Karena hari semakin siang. "Boleh nak, ini sekalian buang. Jalan dapur saja keluarnya nak," ucap nenek. Kembali map coklat itu di tanganku. Ada rasa penasaran, tapi tidak aku ikuti untuk membuka map itu. Kemudian aku buang di tong sampah dapur. Selanjutnya, aku berjalan ke kebun siang ini dengan harapan bisa melanjutkan pekerjaanku, menanam bibit sayuran seperti apa yang sudah diajarkan Mang Denny. Sampai di kebun, benar saja, Bi Isoh dan beberapa petani sedang bekerja di lahanku. Aku tidak enak dengan apa yang sedang mereka lakukan. "Bibi," ucapku. Vin, gak apa-apa ya Bibi lanjutin, biar sayurannya cepet tumbuh. Kalau bibitnya udah tertanam rapi gini, apalagi satu tanah dengan yang nenek, pasti subur," jawab Bi Isoh. "Iya Bi, aku ikut bantu saja ya," jawabku. Langsung saja, siang menuju sore itu, aku mulai terbiasa dan belajar berkebun seperti ini. Di tengah-tengah aktivitas, aku menghampiri Bi Isoh. "Bi, Mang Denny tahu mau kemana?" tanyaku. "Tahu Vin, ntar ya, sekalian makan sebentar lagi. Bibi akan cerita," jawab Bi Isoh. Benar saja pikirku, pasti Bi Isoh mengetahuinya. Walaupun tidak tahu tujuannya apa, kenapa tidak jujur pada nenek. Tidak lama, sore semakin datang dengan caranya sendiri. Aku dan para petani lainnya makan bersama. Sudah mulai terasa aku sangat nyaman dalam kondisi seperti ini. Setidaknya ada cara baru untuk balas dendam kepada rinduku pada ayah, ibu, dan Bayu dengan cara seperti ini. Satu persatu para petani pegawai nenek pamit pulang. Tinggal aku dan Bi Isoh yang masih di sini, sambil beres-beres bekas makan. "Memang kamu pergi ke kiai di kampung sebelah, Vin," ucap Bi Isoh. "Kiai? Maksudnya Bi?" tanyaku perlahan. Cerita ini ditulis oleh Horror Treat @quarteping dengan judul Darah Daging. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. "Iya, kiai yang dulu sekali. Waktu Bibi baru berapa lama ya? Lupa usia pernikahan Bibi dengan mamang kamu. Usaha kakek dan nenek pernah ada yang niat ingin membuat bangkrut. Dikirimin hal-hal gaib gitu, Vin. Sampai dulu juga kakek pernah sakit parah. Mungkin usia kamu baru 6 tahun waktu itu," jawab Bi Isoh menjelaskan. Aku masih melamun, tidak menyangka dulu juga kakek dan nenek pernah berada dalam kondisi seperti ini. Malah melamun. "Ayo sambil pulang jalan," ajak Bi Isoh. "Lalu kenapa mamang kesana lagi dan gak bilang sama nenek, Bi?" tanyaku lagi. "Perintah ayah kamu, Vin. Semua kan ada porsinya masing-masing, Vin. Mamang kamu hanya bilang, 'Ceritakan ini ke kamu langsung. Mamang pergi kemana. Dan jangan nenek tahu dulu. Soalnya kasihan. Pasti jadi pikiran buat nenek. Kalau kebangkrutan ayah kamu dan segala yang kamu alami gangguan itu, ada orang yang benar-benar niat," jawab Bi Isoh. "Ya, aku paham sekarang. Semoga ini adalah awal semuanya akan kembali baik-baik saja dengan segala apapun usaha dari Mang Denny di sini dengan ayahku yang ada di sana." Sampai di rumah nenek, Bi Isoh dan aku berbicara panjang
soal kebun pisang nenek yang selanjutnya aku yang urus. Dan Bi Iso laporan soal kebun aku yang sudah tertata kepada nenek. Nenek kenapa semenjak aku sering ke kebun tidak pernah ke sana? Tanya aku dengan polos. Iya nek, kemarin beberapa ibu-ibu yang biasa kerja juga nanyain nenek. Takutnya sakit. Tapi Iso jelasin semuanya. Nenek sehat-sehat saja, saut Bi Iso. Nenek gak tega lihat Kevin harus kerja seperti itu, Soh. Sudah cukup lama Nenek tidak melihat Asep, nak. Tidak kembali ke kebun. Setelah usaha dan apa yang dia cita-citakan tercapai. Walau sekarang kondisinya sedang seperti ini, ucap nenek perlahan. Aku merasa bersalah dengan apa yang sudah aku tanyakan. Sangat merasa berdosa karena raut muka nenek menjadi sedih. Sudah beberapa hari di sini tidak tega melihat kamu pulang dari kebun, nak. Hati nenek menangis. Semoga ya beberapa bulan lagi ke depan pisang panen. Sayuran juga sama sebentar lagi. Bisa cukup bahkan lebih buat kamu berangkat ke kota B dan kamu kuliah di sana. Biar nenek dan bibi kamu juga memang kamu yang membiayai sebelum ayah kamu benar-benar kembali normal, ucap nenek dengan meneteskan air mata. Aku benar-benar merasa mengerti sekarang. Kepedulian itu artinya apa, dan kasih sayang itu tidak perlu pengertian yang jelas. Setelah obrolan itu, segera aku masuk kamar dan nenek juga. Bi Iso melakukan aktivitas lainnya. Sembari menunggu Bang Denny datang, aku hanya kembali membuka laptopku dan menuliskan hal-hal baru yang sudah aku pelajari. Malam semakin larut, kedatangan Bang Denny tidak kunjung tiba. Rasa bosan menunggu tidur yang sama tidak kunjung juga. Segera aku bangun dan menyeduh kopi di dapur. Membuka pintu dapur. Kopi yang baru saja aku seduh telah selesai. Niatku mau membawa kopi ini ke kamar. Dan aku melanjutkan bermain game. Ketika menutup pintu, aku melihat sosok lelaki yang sedang berjalan pelan, membelakangi aku di antara kebun pisang. Aku perhatikan baik-baik. Yah, itu orang. Takutnya ada orang jahil yang mau mencuri. Segera aku perhatikan dengan jelas. Jalannya sangat pelan. Pelan sekali. Terlihat sambil menunduk. Apa itu Bang Denny? Ucapku dalam hati. Beberapa menit aku perhatikan, tidak sangat jelas, tapi masih terlihat orang itu diam mematung, tidak bergerak. Astagfirullahaladzim, ucapku kaget. Segera aku menutup pintu dengan kencang dan berjalan menuju kamar dengan cepat. Di dalam kamar, aku langsung duduk diam. Bahkan kopi yang sudah aku buat tidak aku pikirkan lagi. Ya, itu gangguan yang sama daripada gangguan-gangguan sebelumnya. Tidak mungkin itu orang. Lagian, sangat tidak mungkin, ucapku. Aku melihat jam sudah jam 11 malam. Langsung aku mencoba memejamkan mata tanpa memikirkan apa yang barusan sudah aku lihat. Belum saja 1 minggu aku di sini. Kenapa harus ada terus gangguan itu setiap malam? Ucapku dalam hati. Apa gangguan seperti ini sama yang Bayu alami sampai dia sakit? Aku tidak pernah ada dalam kondisi ini sebelumnya. Dan mungkin siapapun tidak sudi jika di setiap malam harus mengalami hal-hal di luar nalar. Sosok yang selalu menakutkan, apalagi sekarang sudah jelas ada orang yang menginginkan semua ini terjadi. Vin, suara ketukan di jendela kamarku yang membuat aku kaget, benar-benar kaget. Siapa? Mang Denny, ucapku sambil buka goreng kamar.
Iya, ini Amang. Buka pintu dapur sekarang. Cepat, jawab Mang Denny. Segera aku ke dapur dengan perasaan takut yang masih mengikutiku. Baru pulang, Mang? Tanyaku. Mang Denny tidak menjawab sepatah kata pun. Langsung dia melangkah ke kamarku dengan langkah yang cepat dan membuka lemari bajuku. Bukan main, Mang Denny langsung membuka dengan cepat dan mengacak-acak bajuku perlahan. Dengan mata sendiri, aku melihat ada bongkahan yang tidak tahu isinya apa. Dibungkus dengan kain putih. Baunya adalah bau yang malam sebelumnya pernah aku cium dan tersimpan di saku jaket yang pernah aku gunakan sebelumnya. Saat perjalanan menuju ke sini, aku masih benar-benar ingat. Segera, Mang Denny berjalan membawa bongkahan yang bentuknya hanya seukuran bungkus rokok itu keluar. Aku mengikutinya dengan cepat juga. Mang Denny masih belum bicara apapun. Kamu bakar bungkusan ini, Vin. Baca surat ini. Ayo, ikutin Amang pelan-pelan. Ucap Mang Denny sambil memberikan korek dan menuntun aku membaca surah itu. Setelah selesai membaca surah itu, segera aku bakar. Seharusnya kain putih ini tidak menyambar api yang aku nyalakan. Tapi ini langsung menyambar begitu saja. Sini, ikut Amang, ucap Mang Denny dengan nafas yang sudah terlihat capek. Ini alamat rumah Pak Kiai. Bibi kamu sudah cerita? Tanya Mang Denny. Sudah, Mang, jawabku tegang. Setelah abu bekas pembakaran barang yang membuat aku heran itu dengan bau melati, segera aku mengobrol di teras. Mang Denny menyalakan rokok untuk membuang tegang, pikirku. Seharian Amang menceritakan semua masalah ayah kamu, dan segala yang gangguan yang kamu alami. Mamang sudah tahu semua. Kamu hebat bisa menyembunyikannya. Mamang salut. Tapi masalahnya, Vin, yang orang ini incar adalah kekuasaan dan warisan. Tidak beruntungnya menjadi target darah daging dari ayah kamu, ucap Mang Denny sangat tegas. Ibu sebelumnya berkata, sama dengan apa yang Mang Denny ucapkan pada aku sekarang. Bagaimana bisa aku tidak percaya? Keduanya orang-orang yang aku percayai benar-benar. Siapa yang tega sekali melakukan ini, Mang? Tanyaku dengan emosi. Kamu tenang, ini adalah permainan, Vin. Siapa yang benar-benar mempunyai strategi matang, dia yang selamat. Urusannya benar-benar nyawa ini. Tapi insya Allah, kata Kiai yang sudah Amang temui, kedepannya aman. Tinggal tunggu saja yang bakalan kena balik siapa, ucap Mang Deden menjelaskan lagi. Oh begitu, Mang. Apa Dharma atau Yudi yang melakukannya? Tanyaku sambil menatap kosong. Sayangnya Pak Kiai itu tidak membicarakan nama, takutnya jadi dendam. Yang terpenting, semoga kedepannya bisa aman dan tenang. Tapi, Amang juga harus jaga diri dan kamu. Makanya, Amang kasih alamat ini ke kamu, Vin. Takutnya kedepannya kenapa-napa. Kamu harus datang ke alamat itu, jawab Mang Denny. Benar-benar malam ini setelah beberapa hari kebelakangan banyak pertanyaan. Malam ini adalah jawabannya. Jadi, Vin, kalaupun kamu tahu dan punya sangkaan yang kuat, Amang cuma minta, jangan membalas dengan cara kamu. Pencipta alam dan segala isinya, termasuk yang menciptakan kita, pasti punya tersendiri untuk membalasnya. Kamu paham? Ucap Mang Denny. Iya, Mang, paham. Paham sekali. Bongkahan itu apa barusan, Mang? Yang kita bakar? Tanyaku masih belum puas. Itu adalah yang mengundang makhluk yang sudah bersekutu dengan orang yang membayarnya, ke orang yang menyuruhnya. Wanita menyapu, sosok Encih, dan kejadian malam kemarin waktu kita ngopi di sini, semuanya benar. Benar yang kamu lihat menyerupai itu. Yang bahaya, Vin, takutnya jadi kita yang celaka. Dan sosok wanita dalam mimpimu itu yang terus mengikuti ayah kamu. Kasian,
Sudah 3 tahun lebih, Vin. Bayangkan, ucap Mang Denny perlahan. Benar-benar, pantas saja ayah sampai bangkrut dengan sebegitunya. Ada kalimat yang mengganjal dari obrolan Mang Denny malam ini. Warisan dan kekuasaan. Aku sudah punya 2 nama jika yang menjadi patokannya adalah kalimat itu. Yang tidak lain adalah adik ayah sendiri. Yang harus aku tahu adalah bertanya kepada nenek kedatangan kemarin. Apakah Mang Yudi masuk ke kamarku atau tidak? Kalau Mang Yudi tidak masuk ke kamarku, berarti sudah bisa dipastikan Dharma. Kemungkinan lainnya sangat kecil. Vin, kenapa jadi melamun? Tanya Mang Denny. Enggak, Mang. Cuma gak habis pikir aja. Andai nama yang ada dalam pikiranku adalah pelakunya, bagaimanapun aku adalah anak dan punya hak untuk marah. Jawabku sangat kesal. Aturan mainnya tidak begitu, Vin. Kamu sudah dianggap dewasa oleh Amang dan ayahmu. Makanya Amang seterbuka ini dalam masalah ini. Sesuatu yang berkaitan yang tidak bisa dilihat oleh mata, apalagi cara-cara gaib. Tidak bisa sebatas melawan dengan emosi. Amang minta tolong, jangan dulu sampai nenek tahu. Sampai semuanya menunggu keputusan, kabar dari ayahmu. Jawab Mang Denny menjelaskan. Aku hanya melamun dengan apa yang barusan dikatakan Mang Denny. Ada benarnya, tapi emosiku juga tidak salah. Aku adalah anak yang mempunyai hak membela orang tuanya habis-habisan. Apalagi yang menjadi taruhan, termasuk mimpi-mimpiku sekarang. Mang Denny hanya menghabiskan beberapa batang rokok tanpa ada obrolan selanjutnya. Dan aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang Mang Denny pikirkan. Sementara aku hanya berpikir tentang kekesalan antara pada Dharma dan Yudi yang sampai tega menyimpan bungkusan gaib itu padaku. Sepecundang itukah mereka jika benar melakukannya? Apa orang yang melakukan itu sudah tidak ada keberanian sama sekali secara jantan menyelesaikan apa yang mereka inginkan? Mang, sebelum aku tidur, buat aku tenang. Kumohon, ucapku perlahan. Maksudnya, Vin? Sahut Mang Denny dengan kaget. Aku tidak menjawab, hanya menatap tajam Mang Denny selama beberapa detik. Semua akan baik-baik saja selama kita berdoa dan meminta perlindungan pada Pencipta. Dan semoga keadaan ini cepat selesai dan kita anggap semuanya tidak ada masalah. Dan yang terpenting, tidak ada dendam. Itu kata ayah kamu, ucap Mang Denny perlahan. Malam itu aku menuju kamar dengan kalimat yang telah diucapkan Mang Denny. Sekarang aku bersama kenyataan yang sebelumnya tidak pernah aku alami. Kenyataan atas nama buta kekuasaan dan sialnya itu adalah dari adik ayahku sendiri. Dan aku adalah korban yang dipaksa menerima keadaan. Pagi hari selanjutnya di rumah nenek terasa dan dipaksa untuk baik-baik saja. Untuk anak seumuran aku, tentu tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran yang ditutupi oleh rasa ketenangan. Itu sama sekali tidak bisa. Di meja makan pagi ini, aku, Mang Denny, Bi Isoh, dan nenek seolah semuanya baik-baik saja. Niatku untuk bertanya tidak bisa aku tahan lagi. Nek, waktu Mang Yudi kesini, masuk ke kamarku nggak? Tanyaku tiba-tiba setelah selesai makan. Tidak tahu, Nak. Cuma memang Yudi bilang ingin lihat kamar kamu di mana kamu tidur. Karena memang dulu itu bekas kamar dia, Nak. Kenapa memangnya? Tanya nenek heran. Mungkin mamang kamu itu hanya pengen memastikan keponakannya tidur enak, Vin. Biar kamunya betah di sini. Jawab Mang Denny, tiba-tiba menyambar apa yang akan aku omongkan. Iya, begitu mungkin, Nak. Kenapa memangnya? Tanya nenek tambah penasaran. Seketika aku ingat
tentang permohonan Mang Denny semalam. Soal permasalahan ini, nenek jangan sampai tahu. Gak apa-apa, Nek. Hehe. Iya ya, itu bekas kamar Mang Yudi. Nanti deh, aku izin kalau bertemu dia, Nek. Jawabku menenangkan rasa penasaran nenek. Hampir saja pagi ini aku salah untuk mengikuti rasa penasaranku yang haus akan jawaban dan kebenaran karena perbuatan sialan itu. Dan jawaban dari nenek sedikit membuat aku harus membenarkan pernyataanku semalam itu. Yudi dan Dharma, semuanya sama. Segera aku menuju kebun dengan Mang Denny, mengerjakan apa yang menjadi target agar semuanya bisa memperbaiki dengan perlahan. Siapa tahu saja bisa memperbaiki ekonomi dengan berkebun. Tiba-tiba sambil mengontrol dan bantu-bantu memupuk tanaman, Mang Denny mendekat padaku. Salut dengan sikap dan kesabaran kamu bergelut dengan nafsu di meja makan barusan, Vin, ucap Mang Denny. Maksudnya, Mang? Tanyaku. Andai tadi kamu keceplosan dan menuduh Yudi pelaku yang menyimpan bingkisan gaib itu, mungkin nenek bisa tahu. Mungkin nenek bisa tahu hari ini juga, dan keadaan bisa kacau. Menyangkut keluarga, Vin, ini yang menjadi masalah. Tidak semua tentang darah daging itu salah. Kamu memang benar, darah daging ayah kamu. Tapi sayang, ada yang ingin semuanya tidak baik-baik saja, jawab Mang Denny. Karena itu juga alasannya yang orang itu incar adalah darah dagingnya ayah, tanyaku. Ya, benar. Sebegitu takutnya orang yang melakukan itu, sampai kamu dan Bayu juga sama. Sekarang waktunya untuk melawan. Tunjukkan kalau kamu baik-baik saja dengan keadaan ini dan bisa bangkit, jawab Mang Denny. Benar, apa yang dikatakan Mang Denny membuat aku harus membuktikan. Tapi sisi lain hati manusia sama. Karena nafsu dan emosi sejatinya adalah abadi dalam manusia. Masih ada dan haus akan kebenaran dan jawaban yang secepatnya ingin aku ketahui. Hari-hari selanjutnya, aku hanya menerima kabar baik tentang ayah di sana, di kota J, dan juga ibu, begitu juga Bayu. Kabar tentang bagaimana kelangsungan masalah itu perlahan lenyap. Karena aku disibukkan dengan berkebun dan mengolah kebun pisang nenek yang baru saja hari ini selesai panen. Mendapatkan untung yang lumayan. Bahkan terbilang besar untung pertamaku dari mengontrol panen pisang. Walau aku juga tidak lupa, itu berkat nenek. Aku simpan baik-baik hasil itu. Keadaan kebun sayuran sudah mulai berjalan sebagaimana mestinya. Dan segala gangguan yang pertama kali aku datang ke sini juga sudah sama sekali tidak ada. Sekarang aku merasakan sejatinya berusaha dan belajar berdoa memperbaiki juga ibadahku. Bertukar kabar dengan ibu dengan segala ceritaku di sini adalah kebahagiaan yang tiada duanya. Apalagi Bayu yang sudah siap melanjutkan sekolah di sana. Dengan kasih sayang eyang dari ibu yang sama baiknya adalah kebahagiaan lainnya yang sekarang aku sangat nikmati. Sampai pada suatu hari, sudah 1 bulan lebih di sini aku tinggal. Aku mencoba bertanya pada Mang Denny tentang map coklat yang pernah Dharma berikan pada nenek. Kemudian aku disuruh membuangnya. Map itu berkas kuasa, Vin. Dharma dan Yudi sangat menginginkan kekuasaan atas hak tanah ayahmu yang sekarang kamu jadikan kebun sayuran itu, jawab Mang Denny. Pantas saja, nenek tidak sama sekali membukanya, Mang, jawabku. Semalam kabar baik datang dari ayahmu. Keadaan soal kebangkrutan usaha ayahmu itu, kalau seperti orang sakit, semuanya telah sembuh, Vin. 1 bulan ada kamu di sini. Alhamdulillah dengan cepat membaik. Walau kamu ada dendam, biarlah dendam itu menjadi maaf ya, Vin, jawab Mang Denny. Maksudnya? Tanya heran.
Nanti saja. Malam kamu telepon ayahmu. Dia sudah siap dan sudah ingin sekali bicara padamu. Jawab Mang Denny. Hari ini adalah hari terbaik dengan kabar terbaik. Karena keadaan yang perlahan aku terima adalah keadaan yang sebenarnya mendewasakanku di sini. Walau jauh dari harapanku, setidaknya balasannya sangat luar biasa merubahku. Malam yang tunggu datang. Segera aku telepon ayah dengan menggunakan HP Mang Denny. Halo ya, ini Kevin, ucapku. Iya Vin, gimana? Berkebun dan berbisnis sayuran begitu menyenangkan bukan? Dengarkan ayah, maaf untuk segala yang sudah terjadi. Ayah tidak bisa berkata lebih. Pecundang itu adalah ayah, dan gagal itu adalah ayah juga. Andai keadaannya semua membaik cepat, izinkan ayah membalas kesalahan ayah padamu ya, ucap ayah sangat tegas. Tidak usah berkata seperti itu. Kevin hanya ingin berjumpa dengan ibu, Bayu, dan ayah. Tidak lebih. Jawabku sambil meneteskan air mata. Vin, kalau kamu sedih, apa kabar yang di sini? Kuat. Secepatnya keadaan akan membaik. Mau janji sama ayah? Tanya ayah. Apa itu ya? Jawabku. Jangan jadikan dendam adalah cara terbaik membalas keadaan. Jadikan maaf untuk membuat keadaan sekarang membaik ya. Alhamdulillah semuanya selesai sebagaimana mestinya dibantu Pak Kiai di situ dan Guru Eyang di sini juga. Sekarang saatnya buktikan ayah dan kamu adalah laki-laki dan sisanya juga adalah berjuang. Saud ayah menjelaskan. Apa seperti ini obrolan sesungguhnya dengan seorang ayah? Karena keadaan dan juga jarak membuat keadaan keluarga menjadi seharmonis ini. Malam ini aku paham. Selanjutnya yang akan aku perbuat apa dan memberi jarak pada dendam yang aku tanam. Walau penasaran siapa pelakunya, tidak benar-benar aku lupakan begitu saja. Hari ini di mana sayuran dari kebun yang aku urus akan menjadi panen pertama. Dan secara kebetulan juga hari ini kebun sayuran milik nenek yang diurus Mang Denny dan Bi Isoh juga panen secara berbarengan. Kebun penuh dengan petani, beberapa tengkulak, aku merasakan semuanya sangat senang. Apalagi pagi tadi sudah meminta doa agar panen pertama ini menjadi berkah kepada ibu. Semuanya berjalan sangat normal dan hasilnya di luar dugaanku. Aku dan nenek sangat untung. Para petani juga ditambah bonus dan lain-lain oleh nenek. Semuanya dalam keadaan senang. Apalagi keadaan semakin membaik. Setelah badai cobaan datang, ada pelangi indah yang datang. Walau tidak selalu datang ketika badai itu berakhir. Bahkan aku bisa mengirim sedikit hasil panenku pada ibu melalui Mang Denny yang sering pergi ke pasar. Hal ini menjadi kebahagiaan lainnya juga. Kebun pisang semakin tumbuh buah-buahnya lagi. Kebun kembali ditanam, menambah luas sedikit setelah Mang Denny menyarankan untuk diperluas. Aku mengikuti saja sarannya. Aku semakin semangat hanya untuk apa yang pernah dikatakan ayah. Buktikan kalau keadaan ini kita bisa melewatinya. Sudah hampir 4 bulan aku di sini dan aku anggap semua persoalan selesai. Karena sudah tidak ada lagi obrolan apapun dengan Mang Denny tentang keanehan dan juga tidak lagi aku rasakan sama sekali. Mang Denny lega. Masalah beberapa bulan saat pertama aku sampai di sini tidak sampai nenek mengetahuinya. Besok adalah panen keduaku. Hari ini aku pulang menuju rumah sangat sore sekali. Bahkan saat azan maghrib berkumandang, aku masih berjalan menuju rumah. Sampai di depan rumah, aku duduk dengan santai, sembari melihat bergantinya awan jingga menuju hitam secara perlahan. Angin sore ini sangat tidak biasanya. Dari arah depan teras,
aku melihat mobil Mang Darma datang dengan sorot lampu mobil yang mengarah tepat ke arahku. Segera, Mang Darma turun hanya sendirian. Senyuman manis yang belum aku lihat sebelumnya sambil berjalan ke arahku. Wih, Kevin, petani muda yang sukses. Gimana hasil panen kemarin? Kata nenek, kamu hebat. Pantas saja, anak Asep. Ucap Mang Darma sambil ketawa, kemudian duduk. Aku masih heran dengan sikap anehnya Mang Darma, tapi aku abaikan dan menjawab merendah seadanya saja. Mang Darma cerita dan bertanya bagaimana map yang pernah dia titipkan ke nenek. Apa sudah nenek baca? Aku menjawab seadanya saja dengan memang apa yang pernah nenek lakukan. Hahaha, ya sudah, Ama masuk dulu. Mau bertemu nenek kamu itu. Sukses terus ya petani muda, jawab Mang Darma sambil mengelus kepalaku. Aku tahu itu adalah ejekan untukku. Tentunya ingin sekali aku menjawabnya dengan kalimat kasar yang sudah aku tahan sejak dia mengatakan tentang nama ayahku. Apalagi nama Darma dan Yudi adalah dua nama yang aku curigai sudah berbulan-bulan kebelakangan ini. Karena aku merasa ada sangkutannya dengan kebangkrutan usaha ayahku dan gila warisan juga kekuasaan. Aku masih saja duduk dan tidak tahu kenapa tatapanku tertuju pada mobil Mang Darma. Aku hanya memandangnya saja. Pandanganku tepat kepada bagian depan, sebelah kemudi. Entah kenapa juga, tiba-tiba aku ingat mimpi kecelakaan dengan mobil itu. Kejadian mimpi waktu pertama aku diantarkan Mang Darma ke rumah ini. Kepalaku tiba-tiba berat sekali. Seperti ada yang memukul kepala, bahkan lebih sakit. Dan lebih parahnya, sakitnya itu ketika aku paksakan memejam. Dalam mata gelap ini, kejadian berhadapan dengan nenek tua yang menyeramkan itu hadir kembali. Aku tahan sekuat tenaga rasa sakit itu. Semakin sakit, aku melihat kembali kejadian mimpi dengan sadar. Kepala yang semakin sakit, mobil tabrakan, dan sosok nenek tua menyeramkan itu menuntun Bayu, adikku. Sama persis sekali. Aku lawan rasa sakit dengan memejamkan mata. Perlahan, mataku terbuka. Sangat perlahan. Pandanganku belum normal. Sedikit buram, berbayang. Perlahan mulai membaik, dan sakit perlahan menghilang begitu saja. Deg-degan, pandangan yang sama aku melihat ke arah mobil. Nenek tua menyeramkan itu melihat ke arah mukaku. Dia berada di dalam mobil yang gelap karena kaca mobil yang masih terlihat jelas oleh lampu rumah. Tatapannya melotot dengan tersenyum dan muka penuh darah. Aku segera bangkit. Hanya persekian detik, karena kaget dan takut, baru saja aku berdiri dan berbalik badan untuk menghindari tatapan nenek tua menyeramkan itu. Aku melihat Mang Darma berjalan dari dalam rumah keluar dengan senyuman yang sama manisnya. Tanpa sepatah kata pun melewatiku dengan hanya tersenyum. Karena aku masih kaget dan takut, segera aku berjalan ke dalam rumah dan nenek sedang duduk melamun. "Nenek kenapa?" tanyaku. "Tidak apa-apa. Denny barusan nanyain kamu tuh di belakang," jawab nenek tanpa melihat ke arahku. Segera aku menuju Mang Denny yang sedang duduk di teras sambil merokok. Aku mendekat dan langsung bercerita tentang yang sudah aku alami barusan. Melihat sosok nenek tua itu kembali dan menceritakan juga tentang rasa sakit yang aku alami. Herannya, Mang Denny hanya melamun tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Padahal aku menceritakannya dengan detail. Dan benar-benar heran, juga takut. Beberapa detik aku terdiam dan melihat sikap aneh Mang Denny. "Semoga besok panen berhasil ya, Vin,"
Dan keadaan baik-baik juga. Jawab Mang Denny dengan nada datar. Kenapa memangnya, Mang? Tanyaku. Baru saja semalam Mamang bermimpi sama dengan yang kamu lihat. Sosok nenek tua yang pernah Amang dengar dari cerita kamu. Dan sekarang kamu bercerita yang sama yang pernah kamu alami sebelumnya. Jawab Mang Denny perlahan. Apa semuanya belum membaik, Mang? Beberapa bulan kebelakang semuanya membaik, tanyaku. Berdoa saja, semoga besok membaik panen kita ya. Ingat sama Gusti Allah. Dan insya Allah juga Amang sangat yakin besok akan berhasil panen kita ya. Jangan dulu berpikiran aneh-aneh ya, Vin. Amang minta. Malam ini Amang mau laporan ke ayah kamu. Jawab Mang Denny. Aku segera mandi, makan bersama dan anehnya nenek menjadi diam, hanya menyarankan besok semoga berhasil panennya dan semoga lancar. Hanya perkataan seperti itu saja. Bahkan Bi Iso juga sama menjadi diam, seperti menyembunyikan sesuatu padaku. Meja makan pertama dengan tanpa obrolan dan penuh pertanyaan. Selesai makan, segera aku beristirahat dengan mencoba menepis segala pikiran aneh yang datang tanpa diharapkan tersebut. Vin, bangun, bangun. Hah? Iya, Nek. Ini masih pagi sekali. Jawabku sambil melihat jam 4.30 pagi. Bahkan azan subuh juga belum berkumandang. Cepat bangun. Ada kejadian aneh di kebun. Segera menyusul ke sana ya. Nenek mau ke sana juga sekarang. Ke kebun. Buru-buru. Ucap nenek tergesa-gesa. Segera nenek pergi begitu saja. Aku masih sadar penuh. Pertama, masih kaget. Dan kedua, masih pagi sekali. Dan ada apa? Segera aku bangun langsung, hanya mencuci muka, langsung meninggalkan rumah, dan berjalan cepat menuju kebun. Dari kejauhan sudah tercium bau busuk sayuran, karena juga angin pagi sangat lumayan kencang. Tumben bau busuk seperti ini, pikirku dalam hati. Segera aku sampai dan melihat Mang Denny sedang berkeliling, menyoroti dengan lampu senter. Hampir semua bagian kebun aku dan nenek. Nenek masih terdiam mematung. Dan aku di sebelahnya, masih heran, apa yang terjadi? Kejadian apa? Bi Iso dan satu orang petani perempuan melakukan hal yang sama. Mang Denny ditemani petani laki-laki berdua, bolak-balik melihat dan menyoroti satu persatu sayuran yang hari ini akan dipanen. Kenapa, Nek? Ini ada apa? Tanyaku. Semua sayuran yang akan dipanen hari ini busuk semua, Vin. Lahan nenek dan lahan kamu juga sama. Jawab nenek perlahan. Kok bisa, Nek? Kemarin aku cek masih segar-segar semuanya. Jawabku heran. Nenek tidak menjawab lagi, hanya diam mematung. Aku segera berjalan menuju Mang Denny. Mang, semuanya busuk? Tanyaku. Iya, Vin. Aneh, baru kali ini dan semuanya busuk. Padahal kemarin kamu tahu kan, semuanya segar dan sudah siap panen hari ini. Ucap Mang Denny sambil terlihat sangat tidak percaya sama denganku. Kalau begini, apa biasa penyebabnya, Mang? Tanyaku. Ini benar-benar aneh, Vin. Tidak mungkin. Sebelumnya kalau mau gagal panen karena busuk seperti ini, pasti Amang tahu dan paham awalnya gimana. Ini tiba-tiba Bi Uyum dan Mang Kardi datang ke rumah dan kasih kabar bau busuk sayuran karena rumah dia sebelah sana tidak jauh. Ucap Mang Denny sambil menunjuk ke arah rumah Bi Uyum dan Mang Kardi. Aku langsung berjalan kembali ke arah nenek. Nenek sudah 2 kali berkata padaku mengalami kegagalan panen yang tidak masuk akal ini. Dan nenek hanya diam. Kemudian kembali ke rumah begitu saja. Mang Denny dan petani Mang Kardi juga sama-sama heran. Karena semuanya tidak masuk akal. Aku hanya mendengarkan. Kemudian terjadilah gagal panen karena busuk hanya dalam 1 malam itu.
sangat kecil penyebabnya. Setelah itu juga hari makin pagi, karena barusan saja azan subuh berkumandang. Setelah itu para petani yang akan memanen berdatangan, dan sama ikut merasakan keanehan. Apalagi panen sebelumnya teramat sukses. Akhirnya sayuran itu dikumpulkan dan dibuang begitu saja. Dan bukan dengan jumlah sedikit. Tidak ada satupun yang tidak busuk. Semuanya busuk. Mang Denny mengajak aku segera pulang tanpa ada obrolan apapun. Masih merasa kaget dan tentunya heran. Mang, kalau ini sangat aneh, ada kaitannya dengan kejadian kemarin? Tanyaku ketika sampai di rumah. Harusnya iya, karena hanya 2 kali dalam hidup Amang mengalami hal ini. Dulu tahu waktu kecil, saat kakek kamu Vin masih mengurus dan sekarang bagian Amang, jawab Mang Denny perlahan. Kemudian dari pagi sampai siang, Mang Denny dan nenek hanya mengobrol segala kemungkinan logis yang terjadi. Dan tidak lupa juga, nenek suruh mengabari Asep kepada Mang Denny untuk menceritakan kejadian gagalnya ini. Den, jangan kasih tahu Yudi atau Dharma. Ingat, ucap nenek. Setelah Mang Denny mengabari ayah, Mang Denny mengobrol lagi dengan nenek. Herannya, tidak lama dari Mang Denny telepon ayah, aku mendengar suara mobil. Tanpa disuruh, aku langsung berdiri dan melihat mobil Mang Yudi datang. Siapa nak? Tanya nenek. Mang Yudi, Nek, ucapku heran. Kamu telepon Yudi, Den? Tanya nenek. Tidak, Nek, sama sekali tidak, jawab Mang Denny. Sama herannya dengan aku juga nenek. Tidak lama Mang Yudi masuk. Kita bertiga kaget dengan kedatangan Mang Yudi, yang bilang kebetulan ada perlu dengan Mang Denny. Dan melihat di lahan kebun banyak sayuran menumpuk busuk. Kenapa bisa semuanya begitu, Nek? Si Denny sudah tidak becus mengurus kebun atau gimana? Tadinya aku mau bertanya soal pisang ke dia. Tahu gagal begini jadi ragu, ucap Mang Yudi dengan nada datar. Bukan salah Denny, lagian cuma ditinggal 1 malam langsung busuk begitu. Sudahlah, jangan menyalahkan dia kamu Yud. Kalau ngomong yang sopan, walau Denny di bawah kamu umurnya, jawab nenek tegas. Aku kaget apa yang dikatakan Mang Yudi. Seberani itu bicara dalam kondisi yang seperti ini. Ya jelas dong, Nek, siapa lagi yang mengurus semua kebun? Kan si Denny doang. Masa gagal? Mau nyalain si Kevin? Kan dia baru berhasil panen bulan kemarin, ucap Mang Yudi. Jangan menuduh begitu, Kang. Aku bukan setahun 2 tahun di sini. Kenapa berani sekali bicara seperti itu? Dan jangan bawa Kevin, jawab Mang Denny dengan emosi. Sudah, jangan malah berantem. Sudah, kamu diam Denny. Dan kamu juga Yudi. Apalagi keperluan kamu kesini? Tanya nenek. Aku kan bilang daripada rugi sekarang, seperti ini bukan rugi kecil. Ini besar, Nek. Sudahlah, tanah Asep itu kasih ke aku. Aku pinjamkan ke bank untuk aku modal. Lagian si Kevin mana bisa berkebun. Kalau gurunya saja, si Denny, menggagalkan usaha nenek dengan jumlah besar. Ingat, Denny dan kamu juga Kevin. Kerugian ini gara-gara kalian, ucap Mang Yudi sangat emosi. Aku sudah tidak bisa menahan rasa sabar lagi dengan ucapan yang sebegitu teganya keluar dari mulut Mang Yudi. Kerugian? Amang bilang kerugian. Terus apa hubungannya dengan bukan hak Amang ingin tanah ayah? Minimal kalau Amang ingin dengan cara baik, jangan dengan cara menyalahkan atau mengambil bukan haknya. Sudah tidak mampu bisnis, masih berharap kekuasaan dan gila warisan juga, ucapku. Sama emosinya dengan Mang Yudi. Tiba-tiba nenek Mang Denny melihat ke arahku, seolah tidak percaya dengan perkataanku barusan. Hebat sekali, anak kecil sudah berani bicara seperti itu. Pantas saja ayahnya bangkrut. Mendidik anak pun tidak becus. Dan sekarang dengan si Denny pembantu itu, kamu membuat nenek sendiri menjadi sama ruginya. Sebentar lagi juga pasti bangkrut sama, ucap Mang Yudi dengan keras. Yudi, sudah cukup. Keluar kamu dari rumah saya sebelum saya bersumpah mengutuk kamu dengan ucapan saya.
Saya ini ibu yang membesarkan kamu. Saya ini ibu kamu. Pergi, ucap nenek sambil berdiri dan menangis. Andai hanya aku dan Mang Denny, aku yakin Mang Yudi sudah pasti diberi pelajaran fisik oleh Mang Denny. Karena aku juga sama manusia yang mempunyai batas kesabaran. Akhirnya Mang Yudi pergi, seolah tidak percaya dengan apa yang nenek katakan. Aku dan Mang Denny segera mendekat pada nenek, menenangkan nenek. Tidak ada sepatah kata pun dari aku, Mang Yudi dan nenek. Semua berlomba menenangkan emosi masing-masing. Walau itu tidak mudah, setidaknya karena satu kata, menghargai adanya nenek. Aku benar-benar tidak menyangka kedatangan Mang Yudi siang ini membuat keadaan semakin kacau. Dalam pikirku, tidak mungkin ada abu tanpa adanya api. Semuanya berjalan di atas sebab akibat atau akibat sebab. Dan sekarang, kejadian penuh keanehan setelah kebangkrutan ayah yang sebelumnya aku pikir sudah berakhir. Ternyata tidak. Dan belum sama sekali. Aku dan Mang Denny adalah korban yang menjadi tersangka atas kejadian dan kegagalan ini. Walau tuduhan itu keluar dari mulut orang yang benar-benar gila warisan juga kekuasaan. Tapi bukankah kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang diperjuangkan? Akhir kata, sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Bagian 2, darah daging. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk Channel. Terima kasih.